Para beban orang tua dimanapun kalian berada, how are you today? Cile. Buat kalian pencinta serial, film hingga drama Korea, saya ucapkan selamat datang dan bersama saya Intan Putriana. Biar makin akrab panggil saja Chomin ya. Kali ini saya akan ngebahas alur cerita drama Korea bergenre romance berjudul Hometown Cha-Cha. Gak usah kebanyakan basa-basi karena nanti malam saya harus menghadiri rapat di Korea Selatan bersama dengan Cha Eun-woo. Jadi langsung aja atur posisi, longgarkan CD kalau pakai, dan mari kita tonton bersama-sama dengan segenap hati. Ini dia Hana, Do, Sit, Check It Out. Adegan diawali dengan perkenalan karakter Yoon Ye-jin, seorang dokter gigi muda yang sangat cerdas, sangat disiplin, adil, dan bijaksana. Namun dia sangat tidak ramah, congkak, galak, serta tidak suka kalau orang lain berada di atasnya. Ye-jin bekerja di salah satu klinik gigi besar di kota Seoul. Di suatu hari yang cerah saat Ye-jin telah menangani pasien pertamanya, tiba-tiba kepala dokter memanggil dirinya. Intinya kepala dokter tersebut sepertinya tidak suka kepada Ye-jin dan menyalahkan semua tindakan yang Ye-jin lakukan kepada pasien tadi. Awalnya Ye-jin masih memaklumi atas tindakan yang dilakukan oleh kepala dokter tersebut. Akan tetapi keesokan harinya kepala dokter tersebut mengambil alih pasien Ye-jin. Ye-jin yang saat itu mungkin sedang PMS ya guys, tidak terima dan akhirnya marah-marah. Karena ternyata kepala dokter tersebut sudah beberapa kali melakukan tindakan yang sama, yaitu mengambil pasien Ye-jin. Ye-jin merasa tindakan yang diberikan kepada pasien tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan. Karena itu si Ye-jin pun mengambil resiko dengan meluapkan emosinya kepada kepala dokter tersebut. Ye-jin yang emang dari sononya sudah sangat congkak dan galak, akhirnya memarahi kepala dokter tersebut dan memilih untuk resign dari klinik itu. Kemudian pada malam harinya dia membeli sepatu impiannya yang harganya sangat-sangat mahal dan minum minuman sampai dia mabuk untuk melampiaskan kekesalannya. Nah, di sini mimpi buruk Ye-jin dimulai nih guys. Keesokan harinya saat si Ye-jin ini membuka sosial media, tiba-tiba banyak notif yang masuk. Ternyata saat Ye-jin mabuk semalam, dia menulis dan memposting sesuatu di komunitas dokter gigi. Ye-jin menjelek-jelekan kepala dokter tersebut dalam postingannya. Dan karena tindakan gilanya tersebut, nama baik Ye-jin sebagai dokter yang sangat disiplin pun tercoreng. Hari demi hari terus berlalu nih guys. Ye-jin yang masih berusaha untuk mencari pekerjaan baru belum mendapatkannya. Hal ini terus berulang hingga beberapa hari. Akhirnya Ye-jin pun sangat kesal dan memutuskan untuk pergi berlibur ke kota yang dulu pernah ia datangi bersama dengan kedua orang tuanya agar pikirannya ini lebih adem nih guys. Dia pergi di Gongjin, salah satu desa terpencil dan kecil yang ada pantainya. Sambil membayangkan adegan flashback saat masa kecilnya dulu, si Ye-jin ini jalan-jalan sampai tidak sadarkan diri. Dan saat kembali, sepatu impiannya pun yang tadi ditaruh di sampingnya tiba-tiba menghilang. Ternyata ombak sudah menghanyutkan sepatunya. Ye-jin pun sangat kebingungan dong, namanya juga sepatu baru dan harganya sangat mahal. Ye-jin sangat kebingungan dan berusaha untuk mencarinya tapi tidak ketemu. Dan seperti di drama-drama biasanya, tiba-tiba ada seorang pria ganteng nan putih nan tinggi datang menghampirinya. Pria tersebut memberikan sepatu miliknya namun hanya sebelah. Ye-jin terus-terusan meminta tolong kepada pria tersebut agar mencarikan sepatu sebelah miliknya. Tidak seperti pria lainnya yang suka caper kalau ada cewek cantik meminta bantuannya, pria tersebut malah cuek nih kepada Ye-jin. Pria tersebut memberikan sepasang sendal kepada Ye-jin karena Ye-jin tidak memakai alas kaki. Mau tidak mau Ye-jin pun tetap memakai sendal tersebut walaupun sendalnya udah jelek. Saat perjalanan ke mobil, Ye-jin bertemu dengan seorang anak yang sedang menangis. Ternyata anak laki-laki yang berada di sana giginya copot guys karena tidak sengaja terpukul oleh temannya saat bermain. Ye-jin yang merupakan seorang dokter gigi langsung menolongnya. Setelah itu mengantarnya pulang. Di sana Ye-jin bertemu dengan orang tua dari anak laki-laki tersebut. Orang tua dari anak tersebut ternyata sudah cerai dan dia tinggal bersama dengan ibunya saja, yang merupakan seorang pemilik restoran di sana. Di sana mereka ngobrol-ngobrol nih guys. Dan singkat cerita, kalau si Ye-jin ini ingin membuka klinik di sana, si Ye-jin bisa menghubungi ibu-ibu tersebut. Setelah memakan semangkuk sup rumput laut, Ye-jin pun pergi. Akan tetapi tiba-tiba perut Ye-jin merasa mulas dan harus mampir di sebuah kedai kopi. Nah, mulai dari sini kesialan menimpa Ye-jin bertubi-tubi. Saat hendak membayar, tiba-tiba semua jaringan internet bahkan jaringan sinyal dan listrik mati di daerah tersebut. Karena Ye-jin tidak memiliki uang tunai, akhirnya Ye-jin tidak bisa membayarnya. Akhirnya Ye-jin memberikan HP miliknya untuk menjadi jaminan
selagi dia mencari uang untuk membayar kopi yang dipesannya tadi. Sialnya karena semua jaringan terganggu, ATM di sana pun juga mati, sehingga Yejin tidak bisa melakukan penarikan tunai. Tiba-tiba Yejin bertemu dengan pria yang tadi memberikan sendalnya di pantai. Sedikit intro, pria tersebut bernama Hong Do-sik, seorang pria sebatang kara yang dijuluki pahlawan di desa Gongjin karena suka membantu dan bisa melakukan segala pekerjaan, segalanya. Akan tetapi pria itu sangat pelit dan sangat perhitungan. Jadi saat Yejin ini meminta bantuan kepada pria tersebut, pria itu malah menyuruh Yejin bekerja kalau ingin mendapatkan uang. Karena terpaksa, Yejin akhirnya mengikuti Do-sik. Namun sebelum ke tempat kerja, Do-sik mengajak Yejin untuk memberitahu seluruh warga kalau listrik dan jaringannya sedang terganggu. Seperti yang saya katakan di awal, Do-sik benar-benar sebagai seorang superhero di desa Gongjin dan sangat ramah kepada para nenek-nenek yang berada di sana. Setelah berputar-putar cukup lama, akhirnya Yejin dan Do-sik sampai di tempat kerja. Ternyata pekerjaan yang ditawarkan oleh Do-sik adalah memotong cumi-cumi. Mau tidak mau, Yejin harus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dia lakukan. Walaupun awalnya diledekin oleh nenek-nenek yang berada di sana karena tidak bisa dan tidak mempunyai bakat, tapi akhirnya Yejin bisa melakukannya selama beberapa jam dan mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut walaupun tidak seberapa. Setelah itu Yejin mengambil ponsel miliknya dan membayar kopi yang tadi. Akan tetapi saat dia akan pulang, ternyata ban mobilnya ini bocor guys, dan tidak ada bengkel yang buka saat itu, serta jaringan di HP-nya masih mati. Yejin bertemu dengan Do-sik lagi dan meminta Do-sik untuk menolongnya. Akan tetapi Do-sik tidak bisa. Akhirnya Yejin pun memutuskan untuk bermalam di sana dan tidur di sauna. Dan saat membeli beberapa camilan, Yejin bertemu dengan Do-sik lagi karena ternyata Do-sik juga bekerja di sana. Setelah itu diperlihatkan scene Do-sik didatangi oleh seorang nenek-nenek. Dia berkata kalau Gamri sedang terluka. Ternyata Gamri merupakan seorang nenek di desa sana yang sangat Do-sik sayangi sebagai nenek. Lanjut, pagi harinya jaringan internet dan listrik sudah berfungsi lagi, dan dengan bantuan Do-sik akhirnya Yejin bisa memperbaiki mobil miliknya. Setelah itu Yejin bergegas pulang. Namun saat di perjalanan, Yejin mendapatkan telepon dari kepala dokter yang sangat Yejin benci. Dalam telepon, kepala dokter itu mengejek Yejin karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya di situ Yejin sangat marah dan memutuskan untuk membuka klinik di desa Gongjin. Setelah itu Yejin langsung putar arah dan menemui wanita pemilik restoran yang dulu pernah menawari Yejin. Kemudian wanita tersebut mengantar Yejin menemui agen properti di desa Gongjin. Karena ada urusan, wanita itu akhirnya menyuruh Yejin untuk pergi menemui agen properti sendiri. Dan setelah berjalan cukup lama, Yejin akhirnya berhasil ke rumah agen properti tersebut. Dan setelah didatangi, ternyata agen properti tersebut adalah Hong Do-sik. Episode 1 pun berakhir. Lanjut ke episode 2 ya. Gimana nih? Cerita seperti inilah yang Xiaomin suka. Drama romance tapi tidak alay dan sedikit ada humornya. Xiaomin bakal upload episode 3 dan 4 di konten selanjutnya ya guys. Makanya stay tune terus di channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan jika channel ini memposting konten terbarunya. Oke, terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.